So ingat ya, sekarang tahun 2021, ingat harus melek investasi, jangan sampai ketinggalan kereta ya. Melek investasi untuk masa depan kalian ya. Hai guys, balik lagi di The Channel bersama saya Teh. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita apa yang dialami kalian boleh tahu, apa yang tak tahu kalian harus tahu. Kembali lagi kita di hari Rabu, tepatnya ya, dimana kita belajar lagi tentang reksadana. Nah, untuk di video kali ini kita akan belajar tentang pilihan. Pilihan apa? Pilihan antara reksadana atau saham. Nah, ini pertanyaan, reksadana atau saham. Oke, so stay tune terus, jangan kemana-mana ya. Dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat untuk orang banyak tentunya, untuk kalian semua dengan cara subscribe, like, comment, dan share, nyalakan lonceng di sebelah kanannya, so kamu dapat info-info terupdate dari TH Channel. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat ya. Kita kembali lagi di hari Rabu. Di hari Rabu ini kita akan belajar tentang pilihan, yaitu kalian mau milih apa? Biasanya para pemula, ini pertanyaannya untuk para pemula, mau pilih apa? Mau pilih reksadana atau mau pilih saham? Nah, itu kadang yang bikin bingung untuk seorang investor pemula, orang yang baru mulai untuk berinvestasi, yang terjun ke dunia investasi ya, ke pasar modal. Mereka kadang berpikir, apa ya, apakah saya harus memulai dari reksadana atau saya harus memulai dari saham? Itu adalah sebuah pertanyaan juga untuk pertanyaan buat kalian. Jadi gini ya ceritanya guys, jadi pada beberapa waktu yang lalu, jadi ada yang bertanya gitu, saya ingin masuk ke pasar modal, saya ingin belajar tentang dunia pasar modal, tetapi bingung katanya apakah lebih baik terjun di reksadana atau terjun di saham. Setelah dia bertanya ke sana kemari, kebanyakan menjawab seperti ini. Jadi lebih baik kamu mencoba reksadana dulu sebelum kamu terjun ke dunia saham. Jadi reksadana dulu baru saham katanya. Cuma sebetulnya jawaban ini kurang tepat ya. Karena mau reksadana dulu atau mau saham dulu itu kembali ke pribadinya si orang tersebut. Jadi untuk menentukan apakah kalian atau si investor pemula ini, investor baru ya, mau terjun ke reksadana dulu atau ke saham dulu, itu bukan dilihat dari baru atau tidaknya, tapi dilihat dari karakternya. Gimana orang ini? Apakah orang ini termasuk orang yang, kan ada 3 macam ya, konservatif, moderat, dan agresif. Dimana si konservatif ini jadi orang yang takut akan resiko yang besar, jadi dia cari aman. Nah, untuk tipe orang seperti ini, bisa orang ini untuk sebelum masuk dunia pasar modal, sebelum dia mengenal saham, dia bisa belajar tentang reksadana dulu, karena reksadana ini cukup praktis, dia seperti deposito, cukup menabung ya. Tapi kalau misalkan dia termasuk kepada orang yang agresif ya, dia bisa langsung mencoba ke dunia saham. Kalau termasuk yang moderat, boleh coba dua-duanya. Atau bahkan kalau misalkan kalian semua yang mau yang konservatif, mau yang moderat, mau yang agresif, mau coba dua-duanya, reksadana dan saham, why not gitu, silahkan saja. Nah guys, buat kalian yang nggak mau ribet ya, buat kalian yang nggak mau ribet, nggak mau pusing, jadi cuman ingin taruh uang, nabung, dan leave it gitu, dia tinggalin gitu ya. Jadi ingin tahu perkembangannya, kalian tinggal membaca laporan-laporan yang mudah gitu. Jadi kalian bisa masuk ke dunia reksadana. Jadi kalian bisa coba reksadana, di mana reksadana itu kan sesuai dengan tujuannya ya. Ada 4 macam yang telah kita bahas ya. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Ada satu lagi reksadana indeks, tapi itu hampir sama dengan reksadana saham. Nah, jadi buat kalian yang nggak mau pusing gitu, jadi cuma pengen nabung dan tinggalin gitu ya, just leave it like that gitu. Jadi kalian bisa taruh di reksadana untuk investasi kalian gitu ya. Dan taruh di reksadana ini harus dilakukan secara rutin, jadi secara konsisten, per bulan atau per minggu bahkan ya, terserah kalian. Tapi buat kalian guys yang suka dengan membaca laporan yang lebih dalam lagi tentang sebuah perusahaan, bagaimana perkembangannya, bagaimana keuntungannya, siapa manajemennya, kemudian gimana pergerakan harganya gitu, terus kemudian bagaimana perkembangan perusahaannya, mungkin kalian bisa lebih cocok ke
saham, apalagi kalau misalkan kalian suka yang misalnya apa ya, yang agresif itu ya. Jadi yang suka akan risiko besar, tentunya juga akan memperoleh hasil yang jauh lebih besar daripada reksadana tadi ya, karena yang istilahnya kan apa, high risk high return gitu. Jadi ada risiko besar, ada pula timbal balik atau keuntungan yang besar gitu. Jadi kalian untuk orang yang seperti ini tipenya, kalian bisa cocok masuk ke dunia saham terlebih dahulu gitu. Jadi bebas gitu ya, terserah kalian mau pilih kemana. Apakah mau pilih ke reksadana dulu atau mau ke saham dulu, itu tergantung kepada karakter kalian seperti apa. Tapi guys, ingat ya, ada satu perbedaan antara reksadana dan saham. Kalian harus ingat ini. Kalau misalkan kalian berinvestasi di saham itu bisa diinvestasikan atau bisa juga diperjualbelikan atau istilahnya trading. Jadi dua macam ya. Kalian bisa bergerak sebagai atau berlaku sebagai investor ataupun sebagai trader gitu. Jadi untuk saham ini bisa dijadikan sebagai alat investasi untuk jangka panjang ataupun bisa dijadikan sebagai alat jual beli atau tradingkan dalam waktu jangka pendek untuk memperoleh keuntungan selisih ya, atau capital gain ya, selisih harga antara naik dan turun. Nah, hanya saja untuk di reksadana ini, ingat kalau kalian menabung di reksadana ini tidak bisa diperjualbelikan. Jadi tidak bisa ditradingkan. Karena kalau misalkan kalian sampai maksa untuk ditradingkan, kalian tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Nah, mungkin kalian akan menerima kerugian karena ada beberapa biaya atau fee yang harus dibayarkan kepada manajer investasi gitu ya. Jadi ingat, kalau reksadana tidak bisa diperjualbelikan, tapi kalau saham bisa diperjualbelikan. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau bisa mencoba dua-duanya? Jadi mencoba reksadana juga mencoba saham. Bisa saja, kalian bisa coba dua-duanya. Kembali lagi ke video yang pernah Tia buat ya, mungkin kalian sudah pernah nonton, judulnya tentang kebutuhan versus keinginan. Jadi di situ kan dijelaskan ada cara pembagian tentang keuangan ala Tia Channel. Jadi 10% itu untuk amal atau untuk perpuluhan atau zakat gitu ya. 20% untuk investasi, 60% untuk konsumsi sehari-hari rumah tangga, dan 10% untuk happy ya, untuk refreshing. Nah, di 20% ini untuk investasi ini kalian bisa bagi ya. Namanya diversifikasi. Jadi tergantung pada karakter kalian lebih termasuk ke karakter yang mana? Agresif atau konservatif. Jadi orang yang mau menerima resiko besar untuk memperoleh keuntungan yang besar tentunya ya, atau yang ingin menghindari resiko besar. Jadi kalau misalkan kalian adalah tipe yang konservatif, jadi menghindari resiko yang besar, kalian bisa bagi si 20% investasi ini. Contoh ya, jadi 10%-nya di reksadana, kemudian yang 5% di emas, 5% di saham. Itu kalau misalkan kalian mencegah risiko yang besar. Tapi kalau misalkan kalian keterbalikannya, kalian adalah tipe yang agresif, yang berani akan risiko besar dan ingin memperoleh keuntungan yang besar, kalian bisa balik. Jadi 10%-nya kalian taruh di saham, yang 5%-nya di reksadana, 5% di emas gitu ya. Nah, untuk masalah saham ini tidak akan ya jelaskan lebih banyak. Nanti kita akan jelaskan lagi tentang saham itu setiap hari Senin. Jadi kalian bisa pantengin terus di Tia Channel ini setiap hari Senin ya. Nah, untuk reksadana ini ya, kita bicara lebih tentang reksadana. Yang seperti Tia bilang tadi, untuk sebuah reksadana, kalau kalian berinvestasi di reksadana, kalian harus melakukan melakukan investasi reksadana ini secara rutin, secara konsisten gitu. Jadi jangan istilahnya gini, kalau misalkan kalian ingin menabung, tentukan kalian menabung reksadana ini mau per berapa lama gitu, sesuai tujuannya kan. Seperti yang tadi Tia bilang kan, reksadana itu ada 4 ya. Jadi ada reksadana pasar uang, ada pendapatan tetap, kemudian ada reksadana campuran, dan reksadana saham. Kalau misalkan kalian ingin mengumpulkan uang, contoh ingin mengumpulkan uang untuk anak sekolah, misalkan yang sudah sekolah ya, atau misalkan yang masih single ingin berlibur gitu tahun depan ke Singapura contoh. Jadi tiap bulan itu kalian tentukan dulu kan uang berapa banyak uang yang ingin kalian kumpulkan. Misalkan kalian ingin mengumpulkan 10 juta. Jadi minimal kan 1 bulan itu kalian menabung sekitar 1 juta lebih ya, gitu ya. Nanti ada keuntungan lagi di akhir, itu merupakan bonus lah kalau keuntungan dari investasi reksadana ini ya. Jadi ya pukul rata lah kalian harus bisa nabung 1 juta 1 bulannya. Nah,
kalian harus konsisten dengan apa yang kalian rencanakan, dengan apa yang kalian planningkan gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam 1 tahun ini kan istilahnya di atas 1 tahun lah ya, di atas 1 tahun kalian bisa taruh di reksadana pendapatan tetap, dimana keuntungan dari reksadana pendapatan tetap itu di atas 6,5%, jadi sekitar 8% mungkin ya. Jadi kalau misalkan kalian nabung di bank kan 1 juta kali 12 itu 12 juta ya. Nah tambahin aja 8%-nya, kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Nah untuk perhitungan jelasnya kalian bisa coba, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kalian coba, karena sekarang udah zaman modern dong. Jadi kalian bisa download aplikasinya di Play Store atau di iOS ya, di iPhone kalian, terserah, bebas. Kalau buat yang punya Android di Play Store. Jadi aplikasinya banyak, kasih contoh ya, ada Bibit, ada Bareksa, ada juga Peluang. Di situ nanti ada ini ya, ada ilustrasi. Jadi kalau misalkan kalian butuhnya mengumpulkan uang sejumlah berapa, di situ akan diilustrasikan berapa yang harus kalian tabungkan setiap bulannya. Jadi kalian harus rutin menabungnya setiap bulan, per bulan. Jangan sampai bolong-bolong gitu. Jadi misalkan bulan ini kalian nabung, bulan depan enggak, bulan depannya lagi enggak, bulan depannya nabung lagi. Pasti nanti tujuannya nggak akan tercapai gitu. Jadi istilahnya kalau kalian menabung di reksadana ini sama seperti kalian menabung di bank, hanya saja kalian mendapat imbal hasil yang jauh lebih besar daripada bunga bank biasa gitu. Jadi ingat ya, kalau misalkan kalian nabung di reksadana, nomor 1 kalian harus konsisten dengan apa yang kalian kejar, untuk apa kalian menabung, dan konsisten dengan jumlah yang sama tentunya ya. Jadi jangan berbeda-beda gitu, kalau bisa sama, tiap bulan itu sama. Dan alhasil nanti pasti kalian mendapatkan nilai yang maksimal sesuai dengan apa yang kalian inginkan, harapkan untuk tujuan yang kalian dapatkan. Nah guys, setelah kalian menonton video ini khusus buat kalian para investor pemula yang belum memulai investasi, kalian bisa menentukan apakah kalian ingin berinvestasi di reksadana terlebih dahulu, apakah ingin berinvestasi di saham terlebih dahulu. Itu tergantung kepada karakter kalian ya. So ingat ya, sekarang tahun 2021, ingat harus melek investasi, jangan sampai ketinggalan kereta ya. Melek investasi untuk masa depan kalian ya. Jadi ingat, mudah-mudahan kalian bisa belajar lebih tentang investasi ini. Kita akan belajar selalu tentang reksadana setiap hari Rabu, dan juga jangan lupa belajar saham, edukasi saham setiap hari Senin, dan juga ada edukasi atau informasi-informasi lain di akhir minggu di TA channel ini. So mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat kalian semua ya. Dukung terus channel ini, jangan lupa ya, agar dapat bermanfaat untuk kalian, untuk orang-orang banyak, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya supaya kamu dapat info-info terupdate dari ITA Channel. So kita ketemu lagi di video yang berikutnya ya. So see you next time, bye bye.